Ya, baiklah. Nah, seperti janji kita di awal nih, kalau hari ini kita bakal ngobrolin tentang hobi yang menghasilkan. Nah, itu dia. Kalau tadi aku hobinya sudah terbang. Tapi masih ada kan satu lagi kan? Masih ada, tapi kan kasihan banget dia sendirian Iya, gitu nggak ya. punya pasangan ya kan, sedih nggak banget. ada. Orang aja ada pasangan ya. Ya makanya. Nah, ya udah Ini nggak. kalau ngomong ini kan koi. Iya. Nah, ini banyak satu kolam ini kan banyak ya biasanya ya. Nah, itu dia nanti kita bakal cari tahu lebih dalam lagi dengan narasumber kita hari ini, Ya. di mana beliau juga merupakan pembudidaya ikan bersama Bapak Iwayan Wanta selaku pembudidaya ikan. Kita sapa dulu apakah sudah bergabung. Om Om Swastiastu. Swastiastu. Selamat pagi Pak Wayan, sehat selalu ya Pak Yan, Pak Wayan. Gini, Iya. berapa banyak sih ikan koinya? Langsung ditembak. Langsung ditembak nih, berapa banyak ada ikan koinya Pak di sana Pak? Banyak kalau ikan putih yang bermacam-macam jenis, Oh. banyak yang punya. Nah, Oke. pastinya banyak ya Pak ya. Nah, ini Bapak boleh cerita dulu dong Pak di awal. Kok bisa sih Bapak akhirnya memilih membudidaya ikan koi ini? Gimana awalnya Pak? Niko, kalau kita bicarakan masalah ikan koi, kita seperti tiang, dulunya awalnya hobi, Bu. Hobi dari awal hobi, kita apa namanya, apa namanya, Dari hobi tersebut, dari hobi tersebut kita membudidaya, coba-coba membudidaya gimana ya hasilnya, kedepannya gimana gitu, coba sharing sama teman. Itu pengalamannya kita awalnya dari suka itu lihat YouTube gimana caranya untuk membudidaya gitu, kita sharing sama teman. Itu awalnya Ibu. ya dari kapan sih Pak Wayan membudidayakan ikan koi ini sendiri? Udah berapa lama Pak? Sudah berapa lama? Sudah mulai pandeminya Pak. Oh, mulai mungkin pandeminya. hampir mendekati 2 tahun ya Pak, Pak Yan? Iya, Wow. iya sudah 2 tahun saya gininya. Dari awalnya sudah 2 tahun, Pak. Oke, dari 2 tahun itu sendiri berarti sudah ada hasil yang didapatkan ketika membudidayakan ikan koi, Pak, Nah, Pak Wayan. iya. Masalah gini biasa, memang kita berawal dari bisnis itu ada sih awal kerugian. Sebab kita belum begitu paham tentang pembudidayanya, cara-caranya, tekniknya. Ya itu belum paham. Kita udah 2 kali kita panen dari hasil penebaran pertama dan penebaran kedua. Kita sudah lihat kerugiannya. Kita belum juga nyerah. Oke. Tentang sebab kita belum paham betul gitu tentang koi-nya gitu. Kalau sudah sekarang ini sudah sedikit kita udah memahami Pak tentang koi ini. Oke, nah berarti ini Bapak bisa dibilang ini secara otodidak gitu ya, jadi belajar sendiri melihat dari YouTube bagaimana, dan juga apakah ada komunitasnya Pak? Tentang otodidaknya ya, kita tahu dari YouTube, dari media sosial. Sekarang kan sudah mendunia media sosialnya. Iya. Dari situ kita dapat pengalaman juga dari teman. Tentang komunitas, kalau yang kan baru, kalau yang lebih duluan kemungkinan udah ada itu Bu, udah ada komunitas. Kalau memang yang lihat di YouTube atau di media sosial, komunitasnya kan banyak. Pada umumnya sebenarnya kalau kita ini di Bali pembudidaya sudah banyak Bu, sudah banyak yang kalau di Gianyar. Iya. Itu udah ada, di Tabanan udah ada juga pembudidaya Nah, tentang koi ini gitu. oke, Pak Wayan, ini kan
jadi tertarik ya Iya. untuk sekarang ketika mengetahui bahwa Pak Wayan dari 2 tahun belakangan ini sendiri sudah membudidayakan ikan koi 2 kali panen, itu pun banyak bisa dikatakan tidak berorientasi kepada keuntungan semata ya, dalam artian rugi pun juga harus dipikirin. Betul, seperti itu. pasti. Berarti ada cara Pak Wayan bisa di-sharingkan untuk bagaimana cara budidaya ikan koi untuk pemula ini. Apa yang harus dipersiapkan? Iya. Seperti itu. Langkah-langkahnya ya Pak ya. Kita sebelum gini itu pembudidaya itu kita dapat sharing sama teman, yang ini harus kita siapkan. Seharusnya kan kita harus tahu juga yang mana indukan yang berkualitas, yang mana indukan yang sudah siap pijah. Itu yang kita harus pahami dulu sebenarnya gitu. Nah, itu yang kita pertamanya adalah yang perlu kita siapkan indukan yang berkualitas. Otomatis anaknya itu kebanyakan lahirnya ikannya yang berkualitas. Kalau kita bicarakan koi, udah itu kedua persiapkan tempat pemijahan atau alat-alat pemijahan itu seperti kalau dulu pakai hijau, kalau sekarang boleh si tali rafia yang disisir itu biar kecil-kecil itu tali rafianya bisa, itu yang dipakai sebagai alat pemijahan gitu. Kita pakai terpal aja itu yang standar aja gitu. Yang kita lahan juga belum punya untuk pemijahan gitu. Oke. Nah, tadi kan Bapak bilang ini kita harus mengetahui indukan yang berkualitas dulu, Pak. Nah, gimana nih caranya supaya kita bisa tahu ya, Pak, ya indukan yang berkualitas itu yang seperti apa sih, Pak? Dan bisa didapatkan di mana seperti itu, Pak iya. Wayan? Ya. Itu tentang ikan yang berkualitas. Satu dari segi body, kedua corak. Corak itu polanya kita kan kalau memandang ikan koi itu dari samping, dari kaca itu seperti di akuarium itu memang kelihatannya jelek. Kalau memandang kita ikan koi itu dari atas polanya otomatis kelihatan polanya yang bagus, body terutama. Oke. Itu ikan yang berkualitas dan harganya pun kalau ikan berkualitas itu jauh beda, Bu. Oke. Ini kalau boleh tahu ya Pak, ini sekitar berapaan sih Pak? Untuk mendapatkan indukan Iya. berkualitas itu, Pak Yan. Kalau ikan yang berkualitas sama ikan yang tidak berkualitas, yang kualitas rendahan, yang kecil yang berkualitas bisa mahal, dan yang besar yang kurang kualitasnya bisa murahan gitu. Biasanya kan kalau ikan konsumsi biasanya kan yang lebih besar lebih mahal, Ibu. Oke, jadi ada kualitas, ada ini juga ya, apa namanya? Harga. Ada harga, ada kualitas. Ada harga, betul. ada kualitas. Oke, Pak Wayan kita ada harga ya. Iya. Oke, Pak Wayan kita rehat sejenak, kita break dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi bagaimana budidaya ikan koi di tengah pandemi ini sendiri, Pak Wayan. Iya, jadi jangan kemana-mana pemirsa, nanti kita akan kembali lagi, tetaplah bersama kami. Ya, kita masih tentunya membahas tentang budidaya ikan koi di tengah pandemi, dan masih bersama narasumber kita hari ini ada Bapak Iwayan Wanta yang selaku pembudidaya ikan ya. Pak Wayan masih bersama kami ya Pak ya? Halo. Halo, Pak Wayan Wanta. Oke, baik. Nanti kita berusaha untuk menghubungi beliau ya. Dan pastinya ini
Ini kan tadi Pak Wayan mengatakan bahwa ada beberapa hal yang harus dipersiapkan untuk pemula ya. Jadi aku agak tertarik ya, tetapi aku nggak punya lahan yang begitu luas nih di rumah. Ini dia, apalagi tadi kan sempat disebut juga bahwa kayaknya lahannya nggak perlu yang luas-luas banget gitu kan. Yang penting kita ada tempat untuk membuat tempat pemijahan. Nah, gitu. itu dia ya. Ada indukan yang berkualitas, kemudian tempat pemijahan. Nah, bagaimana caranya nanti kita akan tanyakan ya. Iya. Tempat pemijahannya itu Bener banget. seberapa luasnya sih seperti itu, dan bagaimana harusnya kita dilakukan di outdoor atau di indoor seperti itu. Benar, dan kita apakah sudah terhubung dengan Pak Wayan Wanta, Pak Wayan? Ya, selamat pagi Iya. Bu. Oke, kembali lagi ya, Pak, ya. Kembali lagi Pak Wayan. Nah, tadi ini kan sudah dijelaskan sama Pak Wayan sendiri tentang apa saja sih yang harus dipersiapkan. Yang pertama kita harus mengetahui dulu indukan yang berkualitas, ya kan? Kemudian alat-alatnya gitu, dan juga ada pemijahannya. tempat pemijahannya. Nah, kalau kita mau membuat tempat pemijahannya sendiri nih Pak, apa sih tipsnya dan juga triknya? Mungkin kita harus di tempat yang di bawah terik matahari kah, atau bagaimanakah? Itu ada nggak sih dari Bapak sendiri, kira-kira gimana caranya Pak untuk membuat tempat pemijahan ini yang harus diperhatikan? Ya, kalau mengenai pemijahan, kalau dari saya kan pengalamannya cuman pakai pet aja Bu. Pet itu istilahnya kolam terpal itu yang saya pakai. Indoor atau outdoornya itu tidak bermasalah. Yang penting cuaca, pertama air terutama, dan alat pemijahannya itu bisa seperti ikan koi itu nyaman dia mijah itu Bu. Jadi Dan itu pun kalau hamilnya ikan koi itu yang sudah matang itu. Oke, jadi nggak masalah ya mau indoor ataupun outdoor, yang penting ada tempat dan juga ini ya dibuat senyaman mungkin lah ya tempat tersebut ya Pak ya. Ya Ibu, seperti itu dah gininya. Udah ada belum tempatnya Blikarang? Ikannya itu nyaman. Di dalam dia kawin itu dia nyaman dengan laki yang 3 laki, yang satu betinanya itu nyaman dia di kolam itu, dan luasnya pun harus kita pahami itu luas minimal luasnya itu ikan itu 2x2 meter dan kolam pemijahannya itu Bu. Oh oke, itu minimalnya ya 2x2 meter ya. Ya, kalau maksimalnya 4x6 Bu. Oke. Aku tahu Blikarang mau bertanya apa. Pak Wayan tadi mengatakan bahwa ada hal-hal yang perlu diperhatikan juga, kemudian kenyamanan ikan tersebut sampai akhirnya ikan mendapatkan indukan yang berkualitas nantinya. Nah, ini tadi Pak Wayan mengatakan bahwa ada 1 betina, 3 jantannya, bisa kita bilang begitu ya. Iya. Itu gimana Pak? Bisa dijelaskan lagi nggak Pak? Itu maksimal kah Pak? Itu kalau memang ikan koi pemijahannya itu kalau udah seperti saya bilang tadi itu betinanya udah matang hamilnya, dan untuk pejantannya juga sudah matang. Minimal itu ukurannya sebenarnya kita mijah itu dari umur ikan itu dari 2 tahun ke atas. Dan size pun harus dia tuh sebenarnya 50 ke atas untuk kita menuju ke ikan yang berkualitas gitu sebenarnya Bu. Oke, baik. Jadi ada juga yang harus diperhatikan ya Pak ya, umur ikan itu sendiri 2 tahun ke atas, dan size-nya ini 50 cm ya Pak ya? Iya. Oke. Nah, ini menarik juga ya Blikarang ya. Kalau misalnya kita ada tempat untuk membuat pemijahan, kita bisa mencoba untuk membudidaya ikan koi ini sendiri ya. Iya. Nah, ini air yang bagaimana Pak yang bisa membuat ikan itu akhirnya dirasa nyaman seperti itu Pak?
Ya, kalau mengenai air itu kalau kita pakai air keran kan sudah jelas ada kapuritnya. Iya, Kalau kita betul. kalau kita punya seharusnya sih pakai air sumur yang bagus. Air sumur yang bagus. Itu pun seperti bulan-bulan sekarang ini, bulan cuacanya ekstrim sekali. Yang dimaksud dengan pancaroba ini itu riskan, Ibu dan Bapak, tentang kowinya itu riskan. pH air itu akan berubah-ubah dia. Kalau memang ikan koi itu tidak bisa, kalau memang 8 dia, kalau dapat dia 8, maksimal pH airnya harus 8 gitu, nggak bisa berubah-ubah. Kalau turun dia akan sakit, kalau terlalu naik dia akan sakit gitu. Oke. Nah, ini juga harus diperhatikan untuk pH dari airnya ini sendiri ya Pak ya. Jadi, nah kalau ini kita bicara tentang ikan koi ini kan dari awal kemudian akhirnya bisa dibilang panen ya. Ya kan, dari awal sampai dengan panen ini kira-kira membutuhkan waktu berapa lama Pak? Kalau kita mijah itu Ibu, kita sekarang pisahkan induknya. Jam 5 sore kita masukkan ke kolam pemijahan betinanya. Udah itu jam 7 atau jam 6 itu kita masukkan jantannya yang ketiga ekor itu Bu. Oke. Nah, nanti sudah setengah malamnya itu mijah dia. Kawin dia, keluar telur dan yang jantannya keluar sperma. Itu jam 1 atau jam dini hari itu dia sudah mijah. Besok paginya pun dia harus diangkat itu keempat induknya itu kita harus angkat. Kalau nggak diangkat dia akan makan sendiri telurnya gitu. Oh, gitu. Ada prosesnya ya. Oke, setelah itu Masalah gininya sekarang untuk mencari kita untuk panennya kita sortir dulu Bu. Kalau sudah umurnya 1 bulan kita pindahkan ke kolam pembesaran di sawah. Itu di kolam pembesaran itu lamanya 3 bulan kita sudah sortir. Kita sortir, kita cari yang kualitas bagusan, kita besarkan lagi. Yang kualitasnya di grade B atau grade C-nya itu kita jual. 3 bulan ke depan lagi, kita lagi sortir. Jalannya seperti tadi lagi, kita yang agak grade B-nya kita jual, grade A-nya kita besarkan lagi, sampailah kita sortirannya 3 kali Bu, 3 kali sortiran. Gitu. Oke, berarti membutuhkan 3 kali proses ya, 3 kali sortiran itu sampai akhirnya ada yang bisa dijadikan indukan lagi. Betul, bisa dijadikan indukan lagi, kemudian ada yang dijual pada akhirnya begitu ya. Oke, baiklah. Ya, Pak Wayan, nanti kita akan lanjutkan lagi ya, perbincangan bagaimana budidaya ikan koi di tengah pandemi ini sendiri. Kita harus break dulu Pak. Setelah pariwara berikut ini kita akan lanjutkan lagi. Baik, terima kasih Pak Wayan. Nanti kita akan hubungi kembali. Dan pemirsa jangan kemana-mana karena sesaat lagi kita masih akan kembali di seputar Wari Pagi akhir pekan, tapi tentunya setelah yang berikut ini. Terima kasih Anda kembali lagi bersama kami di seputar Bali Pagi akhir pekan. Kita akan langsung tanyakan langsung ya. Atau kita sudah terhubung lagi dengan Pak Wayan Wante. Masih ya Pak ya? Ya. Oke. Pak Wayan. Ya, Pak Wayan. Pak Wayan tadi mengatakan bahwa ini pemijahan ada step-step atau alurnya yang harus dilakukan. Pak Wayan boleh bertanya nih, ketika terjadi
pertemuan antara betina dan pejantan itu biasanya menghasilkan berapa banyak telur sih Pak? Yang akhirnya bisa kita ambil lakukan pemijahan itu Pak? Tentang telurnya itu tergantung size indukan betinanya dan amilnya. Kalau dia itu sampai size indukan seperti indukan saya 65 cm dan gendong telurnya itu sudah matang, udah sampai 6 bulanan. Dia bisa menghasilkan telur itu anakan itu bisa mencapai 50 ribuan Pak. Wow. 50 ribuan pun harus disortir kembali ya Pak ya, sampai 3 kali seperti Bapak sampaikan tadi. Ya, kalau 50 ribuan itu paling dia akan kita dapatkan hidupnya 30.000, 30.000 sudah dia berumur 1 bulan, kita lempar ke kolam pembesaran, nanti di sana baru kita udah berumur 3 bulan baru kita sortir pertama. Oke, berarti dari 50.000 itu akhirnya disortir dan berhasil mendapatkan sekitar 30 ribuan itu ya Pak ya. Kemudian disortir lagi 30 ribuan itu akhirnya nanti di paling terakhir itu berapa yang bisa didapatkan indukan yang berkualitas Pak? Biasanya Pak? Itu yang kalau kita bicara tentang kualitasnya nanti yang kualitasnya paling banyak kita dapat itu yang berkualitas ya 500 ekor lah Ibu. Wow. 500 ya, berarti dari 50.000 tadi akhirnya. Iya. Menjadi seperti itulah ikan koi itu. Oke. Makanya harganya agak mahal gitu jadi. Oke, baik. Itu yang menyebabkan ikan koi juga lumayan mahal ya. Nah. Ini hobi yang mahal juga nih. Hobi yang mahal juga ya Pak ya. Ini Pak, kalau sudah mendapatkan anakan, kemudian untuk pakannya seperti apa sih Pak? Ada hal-hal yang kita perlu perhatikan juga nggak sih Pak? Agar mendapatkan koi yang cukup sehat, kemudian berkualitas. Kita bicarakan masalah makan koi itu dari lahir itu dia sudah berumur 5 hari baru kita kasih makan kuning telur yang sudah direbus. Oh, alah, makanannya kuning telur ya, jadi kuning bergizi. Telur Pak, yang udah direbus lagi. Ya, waduh, itu dihancurkan di air, udah itu tuangkan ke kolam, itu yang umurnya 5 hari sampai ke 2 minggu, Pak. Udah habis 2 minggu itu, kalau kita dapatkan kutu air itu yang kita kasih makan dia. Sudah itu lagi 1 minggunya kita rubah lagi makanannya. Jadi kita kasih cacing sutra gitu. Oke. Tahu itu yang proses makannya dia. Tahu. Cacing yang ini kan? Cacing sutra bisa dicari di ini di mana? Pasar Satu ya. Oke, ini pantesan sehat ya. Karena kuning telur loh ya. Nah, ini biasanya menghabiskan berapa butir telur Pak untuk di 5 hari sampai 2 minggu itu Pak? Kita 1 hari itu kasih 2 butir Bu. Oh, 2 butir. Itu kuningnya aja ya Pak ya. Ya, boleh telur ayam kampung atau ayam ras nggak Pak? Yang putihnya kita makan sendiri. Oh, oke. Iya Kuningnya dong. kasih ke ikan gitu ya. Ya, oke, baiklah. Oke, Pak, ini karena keterbatasan waktu juga ya, Pak ya. Mungkin kita bisa di segmen akhir ini untuk Bapak pastinya apa nih Pak harapan Bapak ke depannya Pak di tengah pandemi ini selaku Bapak sebagai pembudidaya Ikan koi. Yang kita harapkan masalah ikan koi ini
terutama kita pemasarannya Ibu, pemasarannya kita seharusnya kan harus banyak punya marketing itu harus bagus, banyak punya pelanggan dan reseller dan penjualannya pun harus kita itu jaga kualitas dan harga. Supaya kita dari yang lebih awal berbudidaya, kita baru berbudidaya, nanti kita menjatuhkan atau menjelekkan harga dari teman-teman dari dulu itu yang kita harus jaga itu Bu, biar kita tidak bersaing tidak sehat gitu, seperti bisnisnya kita bilang. Baik. Yang diharapkan Kowi ini khususnya di Bali, gimana caranya kita berbudidaya Bali ini supaya punya nama baik seperti budidaya seperti di Blitar. Itu kalau di Indonesia kan di Blitar yang terkenal. Gimana caranya Bali ini biar terkenal juga kowinya, kualitas kowinya yang bagus. Baik. Itu yang kita harapkan, Pak. Baik, kita harapkan juga demikian ya. Akhirnya nanti Bali juga mempunyai ikonnya dengan ikan koi made in Bali seperti itu ya. Bali. Oke, baiklah. Baik. Ya. Apalagi di Bali itu sumber air yang bagus, banyak air pegunungan banyak. Saya pun di budidayanya tidak di kampung Bu, di Plago kita ininya budidayanya. Oh, Plago Petang ya Pak ya. Iya, Plago Petang itu kan airnya air pegunungan ya Pak ya. Baik Pak Wayan, nanti kapan-kapan kita boleh main ke sana ya Pak ya, ke Plaga ya Pak ya. Silakan Pak. Dengan senang hati ya. Oke. Sukses semua Pak Wayan Wante, sukses dengan budidaya ikan koinya nggih.